dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dosa bagaikan bola salju. Semakin lama akan semakin membesar menggelinding. Dan juga dosa itu ibarat candu yang terus-menerus akan membuat kita kehilangan kesadaran bila menuruti apa yang disebut dengan ajakan atau bujukan dosa itu. Maka kita membutuhkan seorang pendamai terhadap seorang yang kecanduan akan dosa itu. Pendamai itu tiada lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita, sehingga dengan rahmat pengampunannya kita mengalami pertobatan dan mau bertobat karena kita telah diampuni, didamaikan olehnya. Dosa yang sejatinya ibarat candu itu dapat menjauhkan kita
dari kebenaran atau dari Allah. Sebab ketika kita melakukan dosa yang sama terus-menerus, maka kita bisa kehilangan kesadaran bahwa mungkin malah itu menjadi benar atau pembenaran bagi diri kita sendiri. Seorang koruptor misalnya, dia akan terus-menerus korupsi selama dia tidak ketahuan, tidak ketangkap oleh KPK. Seorang pelakor atau pebinor, penyuka laki-laki orang lain atau penyuka bini orang lain akan terus melakorkan dirinya, membinorkan dirinya selama tidak ketahuan. Begitu pula seseorang akan terus-menerus mengikuti hasratnya untuk masuk dalam hiburan tidak sehat terus-menerus selama dia tidak terkena mungkin sakit atau penyakit. Demikianlah baru orang itu kapok, tidak lagi menuruti hiburan tidak sehat ketika dia terkena sakit atau penyakit. Atau seperti Paulus ini, oleh karena dia menganiaya dan terus-menerus mengejar, membunuh orang-orang Katolik pengikut Kristus, dia merasa benar dan terus mengejar dan menganiaya. Barulah setelah ditangkap oleh Allah, dibuat matanya menjadi buta, baru dia sadar dan bertobat. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, Tuhan ingin kita semua manusia ini selamat. Bagi Tuhan, satu orang hilang itu terlalu banyak. Maka Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Dari sebab itu di dalam bacaan Injil ini, Tuhan tidak hanya menyelamatkan perempuan ini, tetapi juga kerumunan orang banyak yang hendak menghakimi perempuan ini. Oleh kuasa kebijaksanaan dan kuasa belas kasihannya, Tuhan menampakkan karya penyelamatannya itu. Terhadap kerumunan orang banyak itu, Tuhan menyelamatkan dari dosa, upaya pembunuhan dan kesombongan mereka untuk menghakimi orang lain dengan perkataan yang sangat bijaksana. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu ini untuk pertama kalinya. Tapi sama sekali tidak ada yang melemparkan, sehingga mereka terhindar dari dosa pembunuhan dan kesombongan merasa diri tidak berdosa. Tuhan menyadarkan mereka, membuat mereka mengoreksi dirinya bahwa saya adalah pribadi yang berdosa pula. Dan Tuhan oleh karena kuasa belas kasihannya kepada perempuan ini, maka Tuhan mengampuni dia. Dan kata-kata belas kasihan dan pengampunannya itu telah membawa pertobatan kepada perempuan ini. Dia pergi dan tidak berbuat dosa lagi yang sama, bahkan menjadi pengikut setia Kristus. Yang kita tahu bahwa perempuan ini setia mengikuti Kristus bersama Bunda Maria. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertobatan itu hendaknya membawa kita sungguh menjadi manusia yang baru. Tidak lagi kita dihinggapi oleh perasaan-perasaan atau perbuatan-perbuatan yang lama. Pertobatan itu sejatinya tidak sesaat, tetapi pertobatan itu menjadikan kita manusia baru, hidup baru, dan sungguh-sungguh kita dikenal sebagai orang yang permanen menghidupi pertobatan itu dalam kebaikan dan kebenaran. Pertobatan tidak sementara. Yang kerap kali orang mengenalnya, pertobatan yang disebut dengan pertobatan kumat. Masuk di dalam gereja, bertobat, keluar dari gereja, kumat lagi. Pertobatan yang kerap kali orang mengenalnya sebagai pertobatan tomat ini. Tobat masuk gereja, keluar gereja, kumat lagi.
Itu sangat mungkin terjadi. Ya, kita bisa selidiki. Semisal kita pulang dari gereja ini, masuk ke gereja, kita tobat. Keluar dari gereja, kita di parkiran, lalu kemudian mulai senggolan. Apa yang terjadi? Marah, ngamuk, mata melotot. Lalu kemudian ya, kalau orang Jogja atau orang Solo mungkin ngomong, sepurane nggih tiang orang genep mripate jenengan teng pundi. Itu kalau orang Solo atau Jogja. Coba orang Surabaya ngomong apa? Sensor ya. Moto sensor ndi. Ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Barusan saja masuk ke dalam gereja, bahwa kita berbelas kasih, diajari untuk mengampuni, keluar gereja sudah kumat lagi. Dan pertobatan tomat yang lainnya, ya, sebelum berangkat gereja, papa dan mama, suami istri mulai cekcok, berkelahi, perang mulut. Tetapi oleh karena mau berangkat ke gereja, ya, tobat masuk dalam gereja, kelihatan damai dan tenang. Lalu kemudian ketika pulang ke rumah, ternyata tobat dan damai itu cuma sesaat. Ternyata film drama itu berulang kembali. Mulai ngomong, "Pak, tadi sampai mana ya?" Atau, "Ma, tadi sampai mana ya? Kita sambung lagi." Nah, bisa jadi itu yang terjadi, bahwa pertobatan tomat, masuk gereja bertobat, keluar gereja kumat lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertobatan yang sementara inilah yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Pertobatan yang diharapkan adalah pertobatan permanen, yang sejatinya bahwa kita sungguh-sungguh menerima kesempatan berahmat, telah diampuni oleh Tuhan, di mana Dia oleh karena sengsaranya yang kita saat ini mulai menghayati, mengenangnya. Oleh karena itu, mengapa salib dan patung-patung ini diselubungi kain ungu? Bahwa kita memasuki minggu sengsara, masa sengsara, mengenang kesengsaraan Kristus yang menebus dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita, bahwa ini adalah kesempatan berahmat kita, bahwa kita telah ditebus dan diampuni. Maka kesempatan istimewa bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertobat secara permanen, bahwa orang-orang lain pun bisa mengenali pertobatan kita. Ternyata dia sudah tidak lagi menjadi orang yang suka berkata-kata kotor, tidak lagi menjadi tukang misu. Dia lebih berkata-kata lebih enak, penuh kata-kata berkat yang keluar dari mulutnya. Dan kita juga bisa mengenal, orang itu berubah. Dia bukan lagi menjadi tukang ngerasani, tetapi dia, kata-kata yang keluar dari mulutnya sungguh menyejukkan. Dan dia bukan lagi seorang playboy, tetapi dia adalah orang yang setia. Itulah sejatinya sebuah pertobatan yang berarti menjadi manusia baru, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertobat karena mengalami rasa syukur telah ditebus oleh Tuhan, diampuni, dan akhirnya kita pergi menjadi manusia baru, tidak berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati kita semua.